Mata TV YouTube Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini diangkat dari karya besar S.H. Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau, tepatnya di penghujung kejayaan kerajaan tanah Jawa dengan judul Api di Bukit Menoreh. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-162. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, Agung Sedayu tidak menjawab. Ia melihat kedua orang itu menjadi sangat marah. Karena itu maka ia pun harus berhati-hati. Ia belum tahu sampai di mana kemampuan keduanya. Tetapi ia yakin bahwa kedua orang itu pasti tidak akan setangkas si Danti atau alap-alap Jolotundo. Dengan pedang teracung ke depan, kedua orang itu bersama-sama melangkahi telundak pintu masuk ke dalam gubuk itu pula. Wajah mereka menjadi merah karena kemarahan yang telah memuncak. Agung Sedayu melangkah selangkah surut. Ia menjadi semakin berhati-hati menghadapi kedua orang itu. Apalagi ketika keduanya kemudian berpencar, seorang ke sisi kiri, yang seorang lagi ke sisi kanan. Agung Sedayu bergumam di dalam hatinya. Mereka cukup berhati-hati. Tetapi betapa terkejut Agung Sedayu ketika ia melihat Wuranto dengan tiba-tiba saja meloncat dengan garangnya, menyerang salah seorang dari kedua orang itu. Dengan pedangnya ia langsung menusuk ke arah lambung. Swandaru terkejut pula melihat serangan itu. Semula ia menyangka bahwa Agung Sedayu akan menyelesaikannya sendiri. Tetapi kemudian ia melihat Wuranto telah mulai membuka serangannya. Namun Swandaru itu tidak beranjak dari tempatnya. Ia merasa bahwa semuanya itu akan dapat selesai. Kewajibannya adalah melindungi Sekar Merah dari setiap bahaya. Itulah sebabnya, maka Sekar Merah itu tidak dilepaskannya. Serangan Wuranto ternyata cukup dahsyat. Orang yang diserangnya terkejut pula. Tetapi orang itu cukup tangkas untuk menghindari serangan itu. Dengan lincahnya orang itu mulai membalas serangan Wuranto. Pedangnya menebas mendatar dalam ruangan yang tidak terlampau luas itu. Kawannya yang seorang tidak segera berbuat sesuatu. Sejenak ia melihat kawannya berkelahi. Meskipun ia tidak melepaskan pengawasannya terhadap Agung Sedayu, tetapi ia mampu sekedar menilai keadaan yang terjadi. Ternyata kawannya itu tidak kalah cepatnya menggerakkan pedang daripada Wuranto. Agung Sedayu pun melihat pula kekurangan Wuranto atas lawannya. Agaknya lawannya adalah seorang yang cukup terlatih. Dalam saat yang pendek itu Wuranto telah terdesak beberapa langkah. Bahkan serangan-serangan yang diluncurkan oleh orang Padepokan Tambak Wedi itu cukup membahayakan Wuranto. Tetapi Wuranto bertempur dengan sepenuh tenaganya. Ia sendiri tidak menyadari sepenuhnya apa yang telah dilakukannya. Tetapi ia merasa bahwa ia harus berbuat sesuatu. Ia tidak mau dicekam oleh ketegangan dan kerisauan. Karena itu tiba-tiba saja ia telah meloncat untuk melepaskan diri dari ketegangan yang mencekamnya. Bukan karena kehadiran kedua orang itu, tetapi karena hatinya yang risau menghadapi keadaan. Hadirnya Agung Sedayu benar-benar telah membuat hatinya menjadi kisruh. Dan justru kehadiran kedua orang itu seakan-akan memberinya jalan untuk melepaskan ketegangan dan kerisauannya.
sehingga tanpa berpikir jauh ia telah membuka serangannya. Agung Sedayu menjadi cemas melihat perkelahian itu. Perkelahian di tempat yang sempit adalah lebih berbahaya daripada di tempat terbuka. Perbedaan kemampuan mempermainkan senjata yang tidak terlampau banyak di tempat terbuka tidak akan terlampau berbahaya bagi pihak yang lemah, apalagi apabila ia mampu mengimbanginya dengan kecepatan bergerak. Tetapi di tempat yang sempit, kesempatan untuk bergerak sangat terbatas. Kecakapan menggerakkan senjata akan sangat penting pengaruhnya. Karena itu sejenak kemudian Agung Sedayu melihat Wuranto itu menjadi semakin terdesak. Keadaannya tiba-tiba menjadi sangat berbahaya ketika ia telah melekat dinding. Sedang serangan lawannya masih saja mengejarnya. Sekali ia mampu menangkis serangan itu, tetapi untuk seterusnya kedudukannya menjadi sangat sulit. Ternyata lawannya mampu mempergunakan kesempatan itu. Dengan sebuah tipuan yang mengejutkan, orang itu memancing senjata Wuranto untuk menangkis. Tetapi begitu senjata Wuranto terayun ke samping, maka dengan cepatnya pedang lawannya itu terjulur lurus menggali ke dadanya. Dada Agung Sedayu berdesir. Ia tidak dapat membiarkan hal itu terjadi. Bahkan Swandaru pun hampir-hampir saja meloncat menolongnya. Seandainya ia tidak melihat pedang Agung Sedayu secepat kilat seolah-olah meloncat dari warangkanya, langsung memukul pedang lawan Wuranto sehingga pedang itu bergeser ke atas. Keduanya yang sedang berkelahi terkejut melihat gerak Agung Sedayu yang demikian cepatnya, sehingga sejenak keduanya berdiri saja sambil memandangi wajah Agung Sedayu yang tegang. Tetapi sekali lagi terjadi sesuatu di luar dugaan Agung Sedayu. Swandaru, Sekar Mirah bahkan kedua orang tambak wedi itu sendiri. Tiba-tiba Wuranto itu pun menjadi marah. Sambil menunjuk wajah Agung Sedayu dengan pedangnya, ia berkata, "Adik Agung Sedayu, jangan terlampau sombong. Kalau kau ingin berkelahi, carilah musuhmu sendiri. Jangan kau ganggu aku. Apakah kau sangka aku tidak mampu menyelamatkan diriku sendiri? Kau sangka tanpa pertolonganmu, aku akan semudah itu mati terbunuh, Adi? Aku telah mengorbankan diriku dalam satu pekerjaan yang sangat berbahaya. Sudah tentu, aku tahu benar akibatnya. Apakah dengan demikian, aku masih memerlukan pertolongan orang lain untuk keselamatanku?" Agung Sedayu berdiri tegak seperti patung. Ia tidak mengerti apakah yang sedang dihadapinya. Ia merasa berbuat sesuatu yang seharusnya dilakukannya. Tetapi ternyata Wuranto menganggapnya telah berbuat kesalahan. Karena itu maka ia menjadi bingung. Dan untuk sesaat, ia tidak tahu apa yang sebaiknya dilakukannya. "Adi," berkata Wuranto kemudian, "kalau kau ingin melihat aku berkelahi, lihatlah dengan baik. Kalau kau ingin berkelahi pula, berkelahilah dengan lawan yang lain. Tetapi jangan ganggu aku. Kau dan aku adalah sama-sama seorang laki-laki. Kau dan aku mempunyai kesempatan yang sama. Karena itu, carilah kesempatanmu sendiri apabila kau ingin menyombongkan diri. Apakah dengan demikian, kau ingin menunjukkan kelebihanmu dari aku?" Agung Sedayu menjadi semakin bingung ketika ia berpaling memandangi Swandaru. Tampak anak muda yang gemuk itu menjadi bingung pula. Tetapi wajah Sekar Mirah tidak membayangkan kebingungannya, tetapi wajah itu membayangkan kecemasan. Namun sejenak kemudian mereka dikejutkan oleh suara panah sendaren lamat-lamat di kejauhan. Panah sendaren yang dilepaskan oleh Kitanu Metir untuk memberi tanda kepada Untara yang berada di ambang pintu padepokan Tambak Wedi itu. Kedua orang Tambak Wedi itu agaknya mendengar juga suara panah sendaren itu. Karena itu mereka agaknya menjadi bertanya-tanya pula di dalam hati mereka.
apakah arti panah Sendaren itu. Sebelum kedua orang padepokan itu menyadari keadaannya, maka terdengar suara Suwandaru. "Nah, sekarang jangan mencoba membuat ribut lagi di sini. Sekarang kau berdualah yang harus menyerah kepada kami. Bukankah kau mendengar suara panah Sendaren itu? Itu adalah pertanda bahwa pasukan Pajang akan masuk ke dalam padepokan ini." Kedua orang itu terdiam sejenak. Dengan wajah yang dipenuhi oleh kebimbangan, mereka saling berpandangan dan bertanya-tanya di dalam hati. Tetapi salah seorang dari mereka kemudian berkata, "Jangan mencoba menyelamatkan diri dengan cara yang licik itu. Kalian sudah berada di tangan kami. Kalian harus menyerah dan harus tunduk kepada segala perintahku." "Jangan mengigau," potong Suwandaru. "Kalian sudah tidak akan dapat meloloskan diri lagi." Tetapi kedua orang itu tidak mau diperdayakan. Karena itu maka segera mereka bersiap untuk segera mulai dengan pertempuran lagi di dalam gubuk yang kecil itu. Tetapi kali ini Agung Sedayu tidak mau terlibat lagi dalam kesulitan dengan Wuranto yang tiba-tiba saja marah-marah tanpa diketahui sebabnya. Karena itu maka ia mengambil jalan lain. Tiba-tiba ia menghadap kepada orang padepokan Tambak Wedi yang seorang lagi. Ia harus mengalahkan orang itu segera, lebih cepat dari waktu yang diperlukan oleh orang lain mengalahkan Wuranto. Dengan demikian maka keadaan pasti akan terpengaruh karenanya. Yang seorang lagi itu pun pasti akan kehilangan keberanian untuk berkelahi terus. Ketika kedua orang itu mulai bergerak, maka tiba-tiba saja Agung Sedayu meloncat dengan kecepatan yang hampir tidak dapat dilihat. Hampir tak masuk di akal Wuranto dan orang Tambak Wedi yang lain. Mereka seakan-akan tidak melihat Agung Sedayu itu berbuat sesuatu. Tetapi yang mereka lihat adalah pedang lawannya telah terlontar jatuh. Orang yang kehilangan pedangnya itu pun berdiri saja dengan mulut ternganga. Bagaimana mungkin hal itu dapat terjadi? Ia harus merasakan tangannya menjadi nyeri dan pedang itu terlepas. Justru pada saat ia mulai mempersiapkan dirinya. Waktu yang diperlukan oleh Agung Sedayu benar-benar tidak dapat dimengertinya. "Nah, apa katamu sekarang?" bertanya Agung Sedayu sambil mengacungkan pedangnya kepada orang itu. "Aku bukan si Danti. Aku tidak akan membunuh lawanku yang sudah menyerah. Sekarang jawablah pertanyaanku. Apakah kau ingin menyerah atau ingin mencoba melawan? Kalau kau berkeras hati hendak berkelahi, maka aku persilahkan kau mengambil pedangmu." Orang itu berdiri kebingungan. Ia tidak mengerti apakah Agung Sedayu itu berkata sebenarnya ataukah hanya sekedar bergurau saja. Tetapi sesaat kemudian ia mendengar Agung Sedayu itu berkata lagi, "Ayo, ambil pedangmu, cepat, ambil, ambil." Orang Tambak Wedi itu benar-benar tidak mengerti maksud Agung Sedayu. Seperti orang yang kehilangan kesadaran, ia berdiri saja membeku. Tiba-tiba Agung Sedayu melangkah surut beberapa langkah. Sekali lagi ia berkata lantang, "Ambil pedangmu, lawan aku, cepat, sebelum pedangku menembus jantungmu." Orang itu benar-benar tidak mengerti apa yang harus dilakukannya. Kesempatan untuk mengambil pedangnya kembali itu seperti terasa di dalam mimpi. Tetapi seperti digerakkan oleh tenaga yang aneh, ia pun melangkah, membungkuk mengambil pedangnya. "Nah, kau sudah bersenjata lagi. Ayo, lawanlah Agung Sedayu." Orang itu masih berdiri tegak kaku seperti tiang-tiang batu di dalam gubuk itu. "Cepat!" bentak Agung Sedayu. Tetapi tiba-tiba orang itu menggeleng.
dilemparkannya pedangnya sambil berkata, "Tidak, tidak ada gunanya. Aku menyerah." Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam. Katanya, "Kau menyerah? Apakah kau tidak akan mencoba melawan aku?" Sekali lagi orang itu menggelengkan kepalanya. "Tidak, kau mampu bergerak seperti hantu, cepat melampaui kecepatan mataku. Aku tidak akan mampu melawanmu." Agung Sedayu mengangguk-anggukkan kepalanya. Ketika ia berpaling, dilihatnya orang tambak wedi yang seorang berdiri seperti patung pula. Wajahnya menjadi pucat dan dadanya berdebaran. "Bagaimana kau?" bertanya Agung Sedayu. "Tidak, tidak," jawabnya gemetar. "Tidak? Apa yang tidak?" "Aku tidak berani melawan kalian. Aku menyerah." Agung Sedayu mengangguk-anggukkan kepalanya. Dengan sudut matanya ia mencoba memandangi wajah Wuranto. Ia tidak tahu apakah yang tumbuh dan berkembang di dalam hatinya. Tetapi Agung Sedayu tidak dapat menangkap perasaan anak muda itu. Wuranto berdiri tegak di tempatnya. Ia melihat kecepatan bergerak Agung Sedayu. Gerak yang tidak dapat dibayangkannya dapat dilakukan oleh anak yang dahulu adalah seorang anak yang tercela di antara kawan-kawan laki-laki sebayanya. Seorang pengecut dan penakut, bahkan kadang-kadang terlampau cengeng. Dalam permainan yang biasa saja Agung Sedayu sering sekali menangis dan berlari-lari pulang, mengadukan kepada ibunya. Tetapi anak muda itu kini begitu tangkasnya bermain pedang. Meskipun demikian, Wuranto masih belum dapat menerima kenyataan itu. Kenyataan itu terlampau pahit baginya. Meskipun ia tidak dapat berkelahi setangkas Agung Sedayu, tetapi apa yang selama ini dikerjakannya tidak juga dapat dilakukan oleh Agung Sedayu. Bahkan ia berkata di dalam hatinya, "Tanpa aku, Sekar Mirah tidak akan dapat terlepas dari padepokan ini. Bahkan mungkin ia sudah kehilangan miliknya yang paling berharga di tangan alap-alap Jolotundo." Sejenak ruangan itu menjadi sepi. Agung Sedayu menjadi ragu-ragu untuk berbuat sesuatu. Wuranto masih berdiri di tempatnya dengan pedang di tangan. Sedang Sekar Mirah dan Suwandaru pun berdiri saja seperti patung. Meskipun demikian, terasa ada pertanyaan-pertanyaan di dalam hatinya. Apakah sebabnya? Maka tiba-tiba Wuranto bersikap demikian. Sedang Sekar Mirah menjadi sangat bersedih karenanya. Samar-samar ia dapat meraba apakah sebenarnya yang menyebabkan Wuranto bersikap kasar terhadap Agung Sedayu. Yang menjadi semakin bingung adalah dua orang tambak wedi yang berdiri kaku dengan wajah yang pucat. Mereka melihat sesuatu yang kurang wajar pada kedua lawannya, Wuranto dan Agung Sedayu. Tetapi meskipun demikian mereka tidak berani berbuat sesuatu. Apa yang dilakukan oleh Agung Sedayu ternyata benar-benar telah mempengaruhi perasaan mereka. Apalagi orang yang pedangnya telah terlempar jatuh tanpa dapat berbuat apapun juga. Dalam pada itu diregol padepokan Tambak Wedi. Pasukan berkuda yang langsung dipimpin oleh Untara sendiri berderap memasuki padepokan seperti banjir yang telah memecahkan tanggul. Debu yang putih berhamburan naik tinggi ke udara. Begitu Untara mendengar tanda-tanda yang diberikan oleh Kiai Gringsing, maka ia tidak menunggu lagi. Ia percaya bahwa orang tua itu memiliki perhitungan yang cukup baik, sehingga tanda-tanda yang diberikannya dapat dipercayainya. Tetapi meskipun demikian, Untara tidak menunjukkan kelemahannya. Ia menyadari bahwa pasukannya itu tidak cukup banyak untuk bertempur melawan kekuatan yang ada di Tambak Wedi.
Karena itu maka sebelum ia memasuki regol padepokan, pasukannya telah mendapat pesan daripadanya untuk membuat gelar yang dapat memberi kesan kepada lawannya bahwa pasukan berkuda itu cukup banyak. Sesaat pasukannya memasuki regol padepokan, maka pasukan itu segera berpencar. Sebagian langsung masuk dalam-dalam ke dalam padepokan itu, melingkar kemudian berlari hampir di sepanjang jalan kecil menuju ke Banjar Pimpinan, sedang yang lain memilih jalan yang lain. Tetapi tujuan mereka, seperti yang telah diancer-ancerkan Kitanu Metir lewat Wuranto, adalah Banjar Pimpinan. Sementara itu pasukan yang lain yang berjalan kaki pun sudah tidak terlampau jauh lagi dari padepokan itu. Bahkan mereka pun lama-lama telah mendengar tanda yang dilontarkan oleh Kitanu Metir, panah Sendaren. Karena itu maka pasukan itu mempercepat langkahnya, bahkan berlari-lari kecil. Yang pertama-tama memberi tanda bahwa perhitungan Kitanu Metir cukup baik adalah bahwa Untara sama sekali tidak menjumpai seorang penjaga pun di regol padepokan. Pertanda ini adalah pertanda yang baik bagi Untara. Meskipun pada saat ia datang ke padepokan ini ia cukup berhati-hati, sehingga ia berada pada jarak yang cukup jauh, karena ia masih meragukan keadaan. Tetapi ternyata bahwa pintu gerbang padepokan ini seolah-olah telah terbuka lebar menyambut kedatangannya. Kedatangan Untara benar-benar tidak diduga oleh orang-orang padepokan Tambakwedi, baik oleh orang-orang Tambakwedi sendiri maupun oleh orang-orang Jipang yang berada di Tambakwedi, yang saat itu sedang bertempur satu sama lain dengan sengitnya. Karena itu ketika mereka mendengar kuda berderap di dalam padepokan mereka, maka mereka terkejut bukan buatan. Segera mereka menyadari keadaan mereka, tetapi sudah terlambat. Kawan-kawan mereka yang terbunuh di dalam perkelahian yang ribut tanpa dapat dikendalikannya sudah tidak terhitung lagi jumlahnya. Bahkan Ki Tambakwedi sendiri sama sekali sudah kehilangan perhitungannya dalam menghadapi pasukan Untara di Jati Anom. Dengan marahnya ia berkelahi membunuh orang-orang Jipang seperti menebas ilalang. Meskipun demikian orang-orang Jipang itu telah membuatnya semakin marah, karena setiap sono keling berhasil menyusun kembali sekelompok orang-orang yang cukup kuat untuk melawan hantu Tambakwedi itu. Demikian juga si Danti dan Argojoyo. Setiap kali mereka harus berhadapan dengan kelompok-kelompok yang teratur sebagaimana prajurit yang sedang bertempur. Meskipun Ki Tambakwedi, si Danti dan Argojoyo seakan-akan mampu menumpas lawannya, namun jumlah orang Jipang itu cukup memberikan perlawanan yang sangat sengit. Dengan demikian maka akibatnya adalah korban berjatuhan tanpa dapat dihitung lagi. Dan kini mereka yang sedang dirobek-robek oleh perkelahian itu menghadapi kenyataan baru. Kedatangan pasukan Untara dari Jati Anom. Kedatangan itu demikian mengejutkan sehingga perkelahian yang berlangsung di sudut-sudut halaman, di kebun-kebun di antara rumpun-rumpun bambu, dan di jalan-jalan itu tiba-tiba terhenti. Orang-orang Tambakwedi dan orang-orang Jipang sejenak berdiri kaku dengan dada yang semakin berdebar-debar. Sesaat kemudian mereka melihat kuda menyambar-nyambar di sekitar mereka. Mereka melihat kuda-kuda itu datang dari beberapa jurusan. Dengan demikian maka dada mereka menjadi semakin berdebar-debar. Bahkan beberapa orang dari mereka pun menjadi bingung karenanya. Sebelum mereka menyadari keadaan, maka di kejauhan mereka mendengar seseorang berteriak nyaring. "Atas nama pemerintahan Pajang, kalian supaya menyerah!" Sejenak halaman Banjar itu dicekam oleh keheningan.
Mereka tidak lagi mendengar derap kuda berlari-lari, tetapi mereka melihat samar-samar di balik dedaunan dan pagar halaman ujung-ujung pedang prajurit Pajang yang duduk di punggung kuda. Ki Tambak Wedi berdiri termangu-mangu. Ketika ia menebarkan pandangan matanya, maka dilihatnya mayat bergelimpangan, mayat kawan dan mayat lawan. Beberapa puluh langkah daripadanya berdiri Sono Keling yang telah dibasahi oleh darahnya sendiri. Luka-lukanya membujur lintang di tubuhnya, namun ia masih mampu berkelahi seperti harimau lapar. Di luar halaman Banjar, si Danti yang keringatnya juga sudah diwarnai oleh darah yang memercik dari luka-lukanya, berdiri dalam keraguan-raguan. Apakah yang harus mereka kerjakan? Dalam keheningan itu sekali lagi terdengar suara di kejauhan. Atas nama Adipati Pajang, menyerahlah, kalian telah terkepung rapat. Suara itu bergetar menyelusur dedaunan, cabang-cabang pepohonan, ranting-ranting dan menyentuh setiap telinga orang-orang Padepokan Tambak Wedi dan orang-orang Jipang, sehingga dada-dada mereka pun bergolak karenanya. Ki Tambak Wedi, Sono Keling, si Danti dan Argojoyo masih berdiri kaku di tempatnya. Dari tempatnya masing-masing mereka saling memandang dan saling bertanya, apakah yang sebaiknya mereka lakukan. Sejenak kemudian Ki Tambak Wedi melambaikan tangannya kepada muridnya dan kepada Argojoyo. Keduanya pun segera memenuhi panggilan itu. Sambil meloncati mayat-mayat kawan dan lawannya, mereka tergesa-gesa mendapatkan Ki Tambak Wedi. Apa yang akan kau lakukan? Gumam Ki Tambak Wedi kepada muridnya. Dengan nafas terengah-engah si Danti menyahut. Terserah kepada guru, apa yang harus kami lakukan? Ki Tambak Wedi terdiam sesaat. Dipandanginya wajah Argojoyo itu. Tetapi seperti si Danti, ternyata Argojoyo itu pun menunggu perintahnya. Dalam pada itu sekali lagi udara Padepokan digetarkan oleh suara di kejauhan. Bagaimana jawabmu Ki Tambak Wedi? Kalian telah terkepung. Menyerahlah kepada kami yang datang ke Padepokanmu mengemban perintah dari pimpinan tertinggi Wiratamtama atas nama Adipati Pajang. Persetan! Ki Tambak Wedi menggeram. Apakah kita harus melawan mereka bersama-sama? Bertanya si Danti. Jangan bodoh, jawab gurunya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kita telah berada di dalam keadaan yang paling sulit selama kita berada di Padepokan ini. Tetapi apa boleh buat, kita sudah terlanjur basah kuyup. Ya, tetapi lalu bagaimana? Desak Argojoyo. Kita harus melepaskan diri dari Padepokan ini. Kita tidak akan mampu melawan orang-orang Pajang itu. Kekuatan mereka masih cukup segar, sedang kekuatan kita telah turun lebih dari separuh. Seandainya Sono Keling masih bersedia bergabung lagi, apakah aku harus melarikan diri? Tetapi kalian harus bertempur dahulu. Dengan demikian, maka kesempatan kalian untuk menghindarkan diri menjadi lebih banyak. Biarlah orang-orang lain kalian tinggalkan. Aku juga akan segera menyusul, sebab aku kira tidak ada gunanya melawan mereka. Bagaimana dengan Sono Keling? Ki Tambak Wedi memandangi orang itu. Sono Keling masih berdiri tegak dalam kebimbangan. Tiba-tiba ia melihat Ki Tambak Wedi melambaikan tangannya memanggilnya. Sono Keling berdiri termangu-mangu, tetapi kemudian ia menggeleng sambil menggeram. Kalau kau perlukan aku, datanglah kemari. Gila! Si Danti berdesis, tetapi Ki Tambak Wedi mencegahnya. Biarlah kita pergunakan orang bodoh itu untuk saat yang terakhir. Lalu apakah yang akan kita lakukan? Aku akan datang kepadanya.
Kenapa guru harus merendahkan diri demikian? Kita menghadapi bahaya yang cukup besar. Kita pergunakan Sono Keling supaya ia melindungi kita tanpa diketahuinya. Kita tidak usah memikirkan nasibnya. Ia pasti akan mati di tangan Untara. Si Danti sama sekali tidak rela melihat gurunya terpaksa mengalah mendatangi Sono Keling. Tetapi ia melihat bahwa rencana gurunya itu adalah satu-satunya yang dapat dilakukannya. Karena itu maka betapapun sakit hatinya, ia terpaksa melihat gurunya itu berjalan mendekati Sono Keling. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Api di Bukit Menoreh pada episode berikutnya. Sampai jumpa.